Oke, selamat pagi semua. Jadi kita bertemu lagi dalam mata kuliah kita yaitu tentang kalkulus lanjut. Nah, ini kalkulus lanjut kita masih pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan perkenalan, lanjut kita akan memulai materinya. Nah, di kalkulus lanjut ini apa yang kita akan pelajari? Seperti yang kalian lihat di sini, kita akan belajar tentang fungsi dua atau lebih variabel, lalu tentang turunan parsial orde tinggi. Kalau dulu di kalkulus 2 kita belajar tentang turunan tingkat 1, ada turunan tingkat 2. Kalau sekarang ini kita lebih ke orde tingginya. Lalu selanjutnya turunan parsial orde tinggi, lalu limit dan kekontinuan. Kalau di kalkulus 2 kita belajar tentang limit tapi hanya pengantar. Nanti di kalkulus lanjut ini kita akan lebih mendalaminya. Selanjutnya tentang turunan berarah dan gradien, lalu tentang aturan rantai. Dilanjutkan dengan bidang singgung dan hampiran, maksimum, metode Lagrange, lalu integral lipat 2 pada persegi panjang, integral berulang, lipat 2 pada daerah, dan seterusnya. Nah, perlu diperhatikan bahwa proses pembelajaran kita ini yang pertama kita akan melakukan tatap muka yang telah diinstruksikan oleh universitas, lalu yang kedua jadwal tatap muka secara online yang akan dikondisikan selanjutnya. Nah, ini yang pertama akan kita pelajari yaitu fungsi dua atau lebih variabel. Apa yang kita tahu tentang fungsi? Mungkin ada yang bilang, Bu, fungsi itu contohnya 2x tambah 3. Benar, itu adalah fungsi variabel dengan peubah 1. Satu peubah. Lalu ada yang bilang, oh kalau misalnya fungsi itu contohnya misalnya 2x tambah 3y kurang 4 sama dengan 0. Nah, itu juga fungsi. Itu namanya fungsi persamaan. Karena ada tanda sama dengan dan peubahnya 2, maka dia disebut fungsi dengan peubah 2. Nah, kali ini kita akan belajar tentang fungsi 2 atau lebih. Nah, variabelnya itu atau peubahnya. Tahap pertama kita akan lihat dulu sebenarnya apa itu fungsi. Nah, ini ya kita akan coba sebentar. Nah, kita Nah, ini ada gambar GeoGebra, gambar dari GeoGebra. Kalau dilihat dari gambar yang ini, minta maaf, ini agak lelet. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, kalau kamu lihat gambar ini, mungkin pertama dilihat itu, oh seperti gambar lingkaran. Gambar lingkaran yang berada dengan jari-jari R, dengan berada di ruang 3 dimensi. Nah, perhatikan ini saya putar putar dari berbagai arah. Maka kalau terlihat secara sekilas dia berbentuk sebuah kurva. Nah, dari sini dia memotong sumbu X, dia memotong sumbu Y, dan dia memotong sumbu Z. Kalau dilihat persamaannya di samping itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 4. Jadi ini merupakan gambar dari fungsi linier yang 3 variabel. 3 variabelnya yang mana itu ada X, ada Y, dan ada Z. Nah, ini dia ya. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke sini, apa yang kita lihat pertama? Nah, ini apa yang kamu lihat? Mungkin yang kita lihat itu adalah merupakan sebuah grafik yang berada pada ruang 3 dimensi yang memotong titik di 2. Lalu dia memotong lagi nanti di negatif 2, ada di sini, baru di sini, dengan di sini. Dia memotong di setiap sumbu X, Y, dan Z. Oke, nah itu ya untuk yang pertama. Pemahaman kita dulu. Lalu selanjutnya perhatikan
Di sini ada lagi, perhatikan gambar yang ini. Yang kedua, apa yang kamu lihat? Nah, kita perhatikan lagi di sini. Bentar ya. Nah, ini dia. Coba dilihat. Nah, ini kalau dilihat dia persamaannya seperti sebuah garis ya. Yang hijau ini garisnya itu memotong di sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita putar, nah ini mungkin lebih kelihatan ya. Nah, seperti ini. Gambar apa yang kita lihat yang se dia memotong seperti sebuah garis. Nah, dia adalah garis loh. Kenapa kita tahu garis? Lihat persamaannya. Persamaannya yaitu X kurang setengah Y. Berarti dia merupakan persamaan garis, tapi berapa variabel? Dua variabel yaitu X dan Y. Oke. Jadi bedanya apa dengan yang di sebelahnya tadi yang berwarna merah? Hmm. Yang ini kalau kita lihat yang pertama dia memotong di sumbu X dan Y. Sedangkan yang ini dia hanya memotong di sumbu X X dan Y. Kalau yang di sebelah yang ini dia memotong sumbu X, Y, dan Z. Selanjutnya bedanya apa lagi? Nah, ini bedanya dia memotong di dia merupakan persamaan ini merupakan persamaan 3 dimensi, sedangkan yang ini persamaannya merupakan persamaan 2 dimensi. Ingat, kenapa saya katakan 2 dimensi? Karena dia hanya memotong sumbu X dan sumbu Y. Saya harap sudah bisa dimengerti apa bedanya persamaan atau dari segi gambar fungsi dua variabel atau lebih yang kita pelajari dengan yang bukan. Yang bukan berarti yang tadi gambar yang kedua. Nah, sekarang adik-adik lihat di sini bahwa fungsi dua variabel dapat dibentuk dalam bentuk f, x, y, z disebut fungsi implisit. Dan z sama dengan x, f, x, y disebut persamaan eksplisit. Perlu diingat apa itu fungsi implisit dan fungsi eksplisit. Kalau implisit itu ada tanda sama dengan nolnya seperti ini. Nah, ini artinya adalah persamaannya itu di sebelah kiri itu mengandung variabel X, mengandung variabel Y, dan mengandung variabel Z. Nah, itu untuk implisit. Sedangkan untuk eksplisit hanya mengandung dua variabel yaitu Z X, Y. Nah, sebagai contoh, coba lihat dulu untuk persamaan yang saya tulis berikut. Misal, kalau 3X dipangkat 2, perhatikan ya. 3X pangkat 2 baru ditambah dengan Y dikurang Z sama dengan 0. Nah, ini kalau kita lihat contohnya ini saya perbesar. Contohnya ini merupakan contoh dari persamaan linier dua variabel. Nah, ini dia. Persamaan dua variabel atau lebih, tapi dia termasuk fungsi implisit. Kenapa? Karena di ruas kirinya itu ada variabel X, ada variabel Y, dan ada variabel Z. Nah, yang satu lagi, kalau yang satu lagi ini, kita perhatikan bagaimana kalau dia fungsi eksplisit. Contohnya 3X tambah Y sama dengan Z. Nah, ini. Kalau yang persamaan dua ini disebut dengan persamaan eksplisit. Kenapa? Karena Z-nya itu berada di ruas kanan dan di ruas kiri itu hanya variabel X dan Y. Mungkin itu ya. Jadi kalau misalnya fungsi dua variabel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi implisit. Tadi saya sudah berikan contohnya. Yang kedua disebut dengan fungsi eksplisit. Contohnya juga sudah ada. Dan gambarnya tadi sudah jelas yang mana gambar merupakan dari fungsi dua variabel atau lebih dan yang bukan. Nah, setelah kita masuk ke dalam tadi itu semua penjelasannya, kita masuk ke definisi yang sekarang, yaitu coba diperhatikan suatu variabel dalam persamaan Z, fx, y yang tergantung dari dua variabel x dan y, sehingga
Z dikatakan merupakan fungsi dua variabel jika. Nah, ini dia ya. Kalau dia termasuk fungsi dua variabel jika untuk setiap pasangan X, Y tepat satu nilai Z sehingga memenuhi persamaan tersebut. Z-nya itu variabel tidak bebas, sedangkan X dan Y-nya disebut variabel bebas. Nah, ini contohnya bagaimana? Coba kita lihat contoh berikut. Seperti yang tadi. Ingat ini adalah fungsi eksplisit. Karena apa? Di ruas kanan dia itu ada variabel X dan Y, sedangkan di ruas kiri hanya variabel Z. Nah, coba kita perhatikan contoh berikut ya. 3X pangkat 2 dikurang dengan Y sama dengan 2. Nah, ini. Ini merupakan fungsi variabel Z dalam Y. Nah, kita mau lihat apakah ini merupakan fungsi dua variabel. Nah, caranya itu adalah, ini Z ya, dengan mengambil nilai X dan Y. Kita ambil satu aja nilai X dan Y. Nah, sebagai contoh kita ambilkan misal sini ya. Misal X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Dengan demikian kita akan buat 3 karena pangkat 1 adalah 1 dikurang dengan 2 maka hasilnya adalah 1. Nah, dengan demikian coba diperhatikan penyelesaiannya ini. Z-nya itu adalah 1. Ini sudah sesuai dengan definisi di atas bahwa nilai Z-nya ini akan hanya 1 jika X dan Y itu di variabelnya bebas. Variabel bebas itu artinya X-nya terserah berapa aja angka yang kita masukkan dan Y-nya juga terserah. Karena X dan Y itu bernilai bebas, maka Z-nya ini harus 1. Kalau dia memenuhi definisi di atas, maka fungsi ini merupakan merupakan fungsi dua variabel. Begitu ya, saya pikir hanya untuk menerjemahkan definisinya ini sudah sangat jelas. Lalu kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah ini, fungsi dua peubah atau lebih. Jadi dari gambar yang pertama tadi, kita dapat menentukan yang mana merupakan fungsi dua variabel atau lebih dan yang bukan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa gambar yang pertama, kita lihat kembali, gambar yang pertama ini merupakan gambar dari fungsi linier dua variabel. Nah, karena dia ada variabel X, Y, dan Z, kalau dilihat ini dia termasuk fungsi implisit. Lalu selanjutnya yang kedua ini merupakan fungsi dua variabel. Yang kedua ini merupakan persamaan garis lurus. Karena apa? Karena hanya ada sum X dan Y saja. Oke. Nah, ini selanjutnya perhatikan persamaan di bawah ini dan tentukan yang mana fungsi variabel. Kalau tadi yang gambar pertama itu kita melihat dari gambarnya aja. Oh, ini gambarnya bukan. Oh, ini gambarnya iya merupakan fungsi. Nah, pada saat ini kita akan lihat kalau kita dikasih bentuk soal kira-kira yang mana yang merupakan fungsi variabel, yang mana yang bukan. Perhatikan ya. Contoh yang A ini, jika ada X tambah setengah Y tambah setengah sepertiga Z sama dengan 1, nah ini saya pikir sudah bisa dipahami ya, karena sudah jelas. Lalu ini Z sama dengan 3. Kalau kita perhatikan di bagian akhirnya, Z sama dengan 3 kali setengah Y kurang X, berarti berapapun bilangan X dan Y yang kita masukkan, yang kita substitusi, maka Z-nya ini menghasilkan suatu bilangan tertentu. Nah, itu hanya satu bilangan. Dengan demikian, dari sini berarti kita dapat mendapat kesimpulan bahwa persamaan ini merupakan persamaan fungsi dua peubah atau lebih. Ingat dari yang definisi di atas. Nah, ini bagaimana untuk yang bagian B? Kalau ada persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 4 sama dengan 0, kalau kita mau menentukan apakah dia merupakan fungsi dua peubah atau lebih, nah perhatikan,
Z-nya itu akar 4 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, kita ingat bahwa kalau misalnya akar, itu nanti hasilnya pasti positif dan negatif. Misalnya akar 4. Akar 4 itu hasilnya positif 2 dan negatif 2. Akar 9 itu hasilnya positif 3 dan negatif 2. Negatif 3. Nah, karena dia mempunyai dua jawaban, maka Z ini bukan merupakan fungsi dua variabel atau lebih. Saya pikir dengan adanya contoh beserta gambar, kita sudah paham yang mana yang fungsi dua peubah atau lebih. Nah, nah ini dia. Ini untuk tes kemampuan pemahaman konsep. Coba dilihat soalnya kembali dan dikerjakan. Bisa kalian coba ini. Kalau memang bisa mencoba dan menentukan yang mana yang merupakan fungsi dua variabel atau lebih dan yang bukan, maka kalian sudah paham terhadap konsep yang saya jelaskan sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang turunan orde tinggi. Nah, ini dia. Turunan orde tinggi. Untuk turunan orde tinggi, kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Sampai di sini, terima kasih. Selamat pagi.